lebih enjoy dengan sikap less sensitif. Selamat datang di Ayodia Channel. Hari ini kita akan membahas bagaimana sikap less sensitif bisa membuat hidup kita lebih enjoy. Banyak dari kita yang terlalu pusing dengan apa kata orang. Tetapi sebenarnya, ada banyak cara untuk mengatasi hal tersebut. Mari kita simak poin-poin penting yang bisa membantu kita meraih kebahagiaan yang lebih besar. 1. Tidak pusing apa kata orang. Yang menyukaimu tidak butuh itu, dan yang membencimu tidak percaya itu. Ali bin Abi Thalib. Pernyataan Ali bin Abi Thalib mengajak kita untuk memahami kompleksitas hubungan antar manusia. Setiap individu memiliki latar belakang, pengalaman, dan keyakinan yang berbeda yang membentuk sudut pandang mereka. Dalam konteks ini, kita seringkali terjebak dalam keinginan untuk mendapatkan pengakuan atau penerimaan dari orang lain. Ini menunjukkan bahwa upaya untuk mengubah pendapat orang lain seringkali sia-sia. Alih-alih memaksakan pandangan kita, lebih baik fokus pada diri sendiri dan bagaimana kita merespons sikap orang lain. Dengan menyadari bahwa pendapat orang lain bukanlah cerminan nilai diri kita dapat mengurangi stres dan kekecewaan. Hal ini juga mengajarkan pentingnya menghormati perbedaan pendapat. Ketika kita menerima bahwa tidak semua orang akan setuju dengan kita bisa lebih damai dan mampu menjalin hubungan yang lebih sehat. Akhirnya, kita tidak akan pernah rugi dalam menjalani hidup dengan sikap positif, meskipun orang lain tidak selalu memandang kita dengan cara yang sama. 2. Tahan kritik dan percaya diri. Kritik seringkali dianggap sebagai serangan pribadi, tetapi sebenarnya, ia bisa menjadi alat yang sangat berharga untuk pertumbuhan dan perkembangan diri. Saat kita menerima kritik, kita diberikan kesempatan untuk melihat diri kita dari sudut pandang orang lain. Ini bisa membantu kita mengidentifikasi kelemahan dan area yang perlu diperbaiki. Memahami kritik dengan bijaksana memungkinkan kita untuk memilah mana yang konstruktif dan mana yang hanya merupakan pendapat negatif. Ketika kita mampu memisahkan keduanya, kita dapat mengambil pelajaran berharga dari kritik yang membangun, sementara tetap menjaga kepercayaan diri kita dari serangan yang tidak berdasar. Lebih jauh lagi, sikap terbuka terhadap kritik bisa meningkatkan ketahanan mental kita. Alih-alih merasa terpuruk, kita belajar untuk beradaptasi dan berinovasi. Dengan demikian, kritik menjadi sarana untuk meraih potensi terbaik dalam diri kita, mengasah kemampuan, dan memperkuat karakter. Akhirnya, dengan mengubah cara kita memandang kritik, kita tidak hanya dapat meningkatkan diri, tetapi juga menciptakan suasana yang lebih positif dalam interaksi sosial. Ini membantu kita tumbuh menjadi individu yang lebih baik, siap menghadapi tantangan dengan kepala tegak. 3. Cuek bukan berarti tidak empati. Orang-orang yang cenderung cuek seringkali memiliki kemampuan untuk cepat move on dari kesedihan. Sikap mereka yang tidak terlalu menganggap serius segala hal memungkinkan mereka untuk menghindari terjebak dalam perasaan negatif yang berkepanjangan. Ketika menghadapi kesedihan, mereka lebih mampu merasakannya sebentar, tanpa membiarkannya menguasai hidup mereka. Dengan cara ini, mereka dapat menikmati hidup dengan lebih baik. Keceriaan dan kebahagiaan datang lebih mudah bagi mereka, karena mereka tidak membebani diri dengan pikiran-pikiran yang menyakitkan. Mereka memahami bahwa kesedihan adalah bagian dari kehidupan, tetapi tidak perlu menetap dalam perasaan tersebut. Sikap cuek ini juga dapat menciptakan suasana yang lebih ringan di sekitar mereka. Ketika mereka berinteraksi dengan orang lain, mereka membawa energi positif yang menular, mendorong orang lain untuk juga melihat sisi baik dalam setiap situasi. Dengan demikian, mereka tidak hanya membantu diri mereka sendiri, tetapi juga orang-orang di sekitar mereka untuk lebih mudah mengatasi kesedihan. Namun, penting juga untuk diingat bahwa setiap orang memiliki cara berbeda dalam menghadapi emosi. Sementara sikap cuek bisa menjadi kekuatan, memahami dan meresapi perasaan juga penting untuk pertumbuhan emosional. Seimbang antara merasakan kesedihan dan cepat bangkit kembali adalah kunci untuk menjalani hidup yang penuh makna. 4. Menertawakan diri sendiri. Ungkapan tertawa adalah obat terbaik, mengandung kebenaran yang dalam. Ketika kita tertawa, tubuh kita secara alami melepaskan hormon endorfin, yang dikenal sebagai hormon kebahagiaan. Hormon ini tidak hanya membantu mengurangi stres, tetapi juga meningkatkan mood dan memberikan rasa nyaman. Selain manfaat emosional, tertawa juga membawa dampak positif bagi kesehatan fisik. Saat kita tertawa, aliran darah meningkat, yang dapat memperbaiki kesehatan jantung dan sistem kardiovaskular. Bahkan, beberapa penelitian menunjukkan bahwa tertawa dapat memperkuat sistem imun, membantu tubuh melawan penyakit.
Menertawakan diri sendiri adalah cara yang efektif untuk meredakan ketegangan. Saat kita bisa melihat sisi lucu dari situasi atau kesalahan yang kita buat, kita tidak hanya mengurangi beban emosional, tetapi juga menunjukkan sikap rendah hati dan keterbukaan terhadap diri sendiri. Ini menciptakan lingkungan yang lebih positif, baik untuk diri sendiri maupun orang-orang di sekitar kita. Oleh karena itu, jangan ragu untuk mencari momen-momen lucu dalam hidup. Apakah itu dari situasi sehari-hari, lelucon, atau bahkan kenangan yang menggelikan? Tertawa adalah cara yang sederhana, namun kuat untuk meningkatkan kualitas hidup. Menghadapi tantangan dengan senyuman dan tawa dapat membuat perjalanan hidup menjadi lebih menyenangkan dan ringan. 5. Berhenti overthinking. Mengatasi overthinking adalah tantangan yang dihadapi banyak orang. Pikiran yang berlarut-larut dapat mengganggu ketenangan mental dan mengurangi produktivitas. Salah satu cara efektif untuk mengatasi masalah ini adalah dengan memberi waktu untuk diri sendiri melalui praktik-praktik seperti meditasi, olahraga, atau menulis. Meditasi merupakan metode yang sangat bermanfaat untuk menenangkan pikiran. Dengan meluangkan waktu untuk duduk dalam keheningan, kita dapat belajar untuk fokus pada pernapasan dan melepaskan pikiran-pikiran yang mengganggu. Ini membantu mengurangi kecemasan dan memberi kita ruang untuk merenung dengan lebih jernih. Olahraga juga berfungsi sebagai alat yang kuat untuk mengalihkan perhatian dari pikiran yang berlebihan. Aktivitas fisik merangsang pelepasan endorfin yang dapat meningkatkan mood dan mengurangi stres. Ketika tubuh bergerak, pikiran negatif dapat teralihkan, dan kita dapat merasa lebih segar secara mental. Menulis adalah cara lain untuk mengatasi overthinking. Dengan mencurahkan pikiran dan perasaan ke dalam tulisan, kita dapat memproses emosi dan menganalisis apa yang sebenarnya terjadi dalam pikiran kita. Ini tidak hanya membantu mengklarifikasi ide, tetapi juga memberikan rasa lega. Dengan melibatkan diri dalam aktivitas-aktivitas ini, kita dapat lebih mampu berpikir secara proporsional dan fokus pada hal-hal positif. Hal ini memungkinkan kita untuk menghadapi tantangan hidup dengan pikiran yang lebih tenang dan rasional. Pada akhirnya, memberi waktu untuk diri sendiri adalah langkah penting dalam menciptakan keseimbangan mental dan emosional yang lebih baik. 6. Menjadi pribadi yang playful. Karakter playful atau sifat ceria dan humoris memiliki daya tarik yang kuat dalam interaksi sosial, termasuk dalam konteks mencari pasangan. Penelitian menunjukkan bahwa orang cenderung lebih mengutamakan sifat playful ini dibandingkan dengan kecerdasan atau penampilan fisik. Hal ini menunjukkan bahwa kepribadian yang menyenangkan bisa menciptakan koneksi yang lebih mendalam. Sifat playful memungkinkan kita untuk berbagi cerita dengan cara yang menarik, menambah elemen humor dalam percakapan, dan menjadikan momen-momen sehari-hari lebih hidup. Ketika kita mampu menertawakan diri sendiri dan melihat sisi lucu dari situasi, kita menciptakan suasana yang lebih positif dan menyenangkan. Ini membuat orang lain merasa nyaman dan terhubung dengan kita. Berinteraksi dengan cara yang playful juga menciptakan peluang untuk bertanya dan mendalami hal-hal menarik tentang satu sama lain. Dengan menambahkan candaan dan kehangatan dalam komunikasi, kita dapat menarik perhatian dan menciptakan ketertarikan yang lebih besar. Sifat ini menunjukkan bahwa kita memiliki kemampuan untuk menikmati hidup dan melihat sisi baik dari setiap situasi, yang tentu saja sangat menarik bagi orang lain. Dengan demikian, mengembangkan karakter playful bukan hanya membuat kita lebih disukai, tetapi juga membantu kita membangun hubungan yang lebih bermakna. Sifat ini menciptakan lingkungan yang menyenangkan, di mana kedekatan emosional dapat tumbuh dan berkembang, membawa kita lebih dekat kepada orang-orang yang kita inginkan dalam hidup kita. 7. Mengendalikan emosi. Hal-hal terindah di dunia tidak dapat dilihat atau disentuh, tetapi dirasakan dengan hati. Helen Keller. Pernyataan Helen Keller tentang keindahan yang dirasakan dengan hati menggambarkan esensi dari pengalaman manusia yang mendalam. Hal-hal terindah, seperti cinta, kebahagiaan, dan kedamaian, tidak selalu bisa diukur atau dilihat secara fisik, tetapi terasa dalam jiwa kita. Ini mengarah pada pentingnya kecerdasan emosional dalam kehidupan kita sehari-hari. Kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosi, baik diri sendiri maupun orang lain. Dengan mengidentifikasi emosi kita bisa mendapatkan wawasan lebih dalam tentang motivasi dan reaksi kita terhadap berbagai situasi. Pemahaman ini sangat penting, terutama saat menghadapi tantangan atau konflik, karena bisa membantu kita merespons dengan lebih konstruktif.
Kemampuan untuk memahami emosi juga memungkinkan kita berinteraksi dengan lebih baik. Ketika kita peka terhadap perasaan orang lain, kita dapat menciptakan hubungan yang lebih dalam dan empatik. Hal ini berkontribusi pada lingkungan sosial yang positif, baik dalam konteks pribadi maupun profesional. Ketika kita mampu berkomunikasi dengan baik dan menjalin hubungan yang kuat, kita lebih mungkin mencapai kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan. 8. Suasana hati yang menular. Sophie Scott, seorang ilmuwan saraf di University College London, menjelaskan fenomena menarik tentang emosi positif dan dampaknya dalam kelompok. Menurutnya, emosi seperti tertawa dan keceriaan tidak hanya bersifat individu, tetapi juga dapat menular. Ketika kita berada dalam lingkungan yang dikelilingi oleh orang-orang yang positif, suasana hati kita cenderung terangkat, menciptakan siklus kebahagiaan yang saling mendukung. Interaksi dengan orang-orang yang memiliki sikap ceria dapat memicu reaksi neurologis di otak kita. Gelombang tawa dan kebahagiaan menciptakan suasana yang lebih baik, mengurangi stres, dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Ketika kita berada di antara individu yang positif, kita lebih cenderung untuk melihat sisi baik dari situasi dan menghadapi tantangan dengan semangat yang lebih tinggi. Suasana yang menyenangkan ini tidak hanya memperkuat hubungan sosial, tetapi juga meningkatkan produktivitas dan kreativitas dalam kelompok. Dengan menerapkan sikap less sensitive, kita bisa menikmati hidup lebih penuh. Ingatlah untuk tidak terlalu memikirkan pendapat orang lain, terima kritik dengan lapang dada, dan selalu berusaha untuk menjaga emosi kita. Semoga poin-poin ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di konten berikutnya.